saat itu tidak terbayang karena ini pengalaman pertama kali. Lebih bingungnya lagi ketika saya diselamatkan oleh bos. Mang Ade, kamu yang saya selamatkan. Saya bingung. Benar apa kata si bos? Saya tidak ingin menegaskan kembali apa yang si bos katakan. Taunya saya lihat bos mengangguk. Oh ya udah, saya berdiri. Waktu itu saya tidak merasa bergembira. Benar enggak itu saya bingung nih. Benar enggak sih bos itu menyelamatkan, karena saya tidak pernah merasa dekat ya dengan bos. Juga saya tidak pernah merasa berhutang budi itu bos ke saya atau saya ke bos. 1, 2. Saya tidak menyesal diekstradisi sama dia gitu, karena ini adalah bagian dari permainan. Ada yang menang, ada yang kalah, dan kebetulan saya yang diekstradisi. Jujur saja dengan tersingkirnya Puput ya saya senang sekali karena satu dari pesaing saya hilang. Saya pribadi jika menjadi pemegang kunci otomatis akan menyingkirkan Puput. Pertama, karena memang dia sudah tidak fight, tidak semangat lagi dalam rumah petir. Jujur, yang saya ragukan dia pada saat masuk rumah petir, yaitu pada saat dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan rumah 1,4 miliar, tapi dia ingin proses pembelajaran. Dan kita ketahui bersama bahwa rumah petir itu bukan sekolah yang untuk tempat pembelajaran, tapi rumah petir adalah rumah di mana kita harus berkompetisi. Tersingkirnya dia malam itu terlalu mudah lagi. Kalau buat gue itu terlalu ringan dengan apa yang dia lakuin ke gue. Jujur ya Put, lo pergi malam ini walaupun itu permintaan lo, gue anggap lo melarikan diri. Harusnya nggak seperti itu. Gue anggap lo melarikan diri. Sungguh, mestinya lo bertahan lagi seminggu di sini, dan lo akan tahu bagaimana pembalasan gue. Gue mungkin bukan pendendam Put, tapi forgiven, not forgotten. Gue nggak akan pernah ngelupain apa yang lo lakuin ke gue. Itu aja. Yang ditekan, yang saya kepingin bukan saya berjuang secara fisik. Saya tidak peduli kalau teman-teman saya menghina saya dengan saya lemah, saya munafik, saya berpura-pura. Saya bilang tadi bahwa munafik dan pura-pura itu tanpa kita harus ngomong saya tidak munafik, saya tidak berpura-pura. Dengan begitu apakah masalah selesai? Tidak kan gitu. Biarkan waktu yang menentukan. Kalaupun toh saya munafik, itu akan terbukti nanti gitu. Mbak Puput nanti sendiriku kini dalam sunyi, tanpa dirimu ada di sisiku. Menetes air mata di pipi, coba menggapai bayang dirimu. Ku hanya bisa aku minta maaf banget kalau misal selama ini aku bikin salah. Ya, selama ini aku diam bukan karena aku tidak pernah emosi atau apa, karena aku memang bukan tipe orang yang pernah untuk bisa mengungkapkan perasaanku sendiri. Tapi satu hal bahwa saya benar-benar belajar dari kalian semua, benar-benar terima kasih banget karena dengan kalian seperti itu justru malah menentang saya untuk menjadi seperti itu. Sendiriku kini dalam sunyi, tanpa dirimu ada di sisiku. Menetes air mata di pipi, coba menggapai bayang dirimu. Sendiriku kini dalam sunyi, tanpa dirimu ada di sisiku. Menetes air mata di pipi. Pemirsa, pada malam ekstradisi yang lalu, di antara 3 calon terekstradisi yaitu Mang Ade, Atma, dan juga Puput,
Sang bos yaitu Diana menyelamatkan Mang Ade, sementara Puput diekstradisi oleh pemegang kunci yaitu Shirley. Tentunya hal ini membawa dampak tidak hanya bagi para penghuni yang tersisa, khususnya bagi mereka yang sangat akrab sekali dengan Puput, namun juga bagi Anda pemirsa yang memfavoritkan Puput sebagai sang penghuni terakhir 2. Saat ini Anda sedang menyaksikan Beranda Penghuni Terakhir 2 bersama saya Tina Zakaria, dan sama-sama kita akan lihat ke-10 penghuni yang tersisa di rumah petir apa yang mereka lakukan setelah malam ekstradisi. Tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, setelah kita saksikan sama-sama siapa yang menempati 3 posisi paling bawah berdasarkan polling dari SMS maupun premium call, kali ini kita akan saksikan sama-sama siapa yang menempati 3 posisi paling atas, yang otomatis adalah sebagai kandidat bos untuk minggu ke-7 ini, yang akan dibacakan oleh bos minggu lalu yaitu Diana. Dan bagaimana pula proses pemilihan bos kali ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Sekarang kursinya udah pada kosong. Biasanya kan Penuh ya? penuh sampai ke sini-sini. Iya. Jadinya sepi deh. Ayo dong, kalian di mana? Dari fans siapa, Mak? Iya, dari fans sebelum masuk petir. Fans yang kirim, makasih. Yang udah kirim dari Bandung, fans saya, penggemar saya. Namanya siapa dong? Namanya Ibeng dari Bandung. Dan Ibu Aliyah di sana tercatat dari Jalan Jaksa, Bandung. Pasti cantik ya? Terima kasih. Oh, cantik banget. Dari siapa tuh, Du? Dari siapa ya, Du? Mana kemarin dari penggemar di studio. Iya. Makasih Bang. Tahun dari seseorang yang mau dikenal, dan Mas Jasa dari Kebon Jeruk, dia memberikan aku tas B sama cincin. Yang cincinnya ada seseorang, nggak tahu siapa. Tapi gue nggak tahu. Dikirimin penggemar sudah. Terima kasih banyak. Luar Surabaya, terima kasih ya buat Bapak dan Ibu Sumardi ya. Iya, penggemar sejati Bapak dan Ibu Sumardi. Ini belum. Oh, saya lihat rumahnya langsung nanti 1/4. Yang sini gini. Kapan kirimnya? Berharap ya, Ivan. Ivan berharap kalau penggemar mau kirim apa-apa, kirimlah obat diet biar Ivan langsing. Dari penggemar. Dari penggemar. Oke, sekarang Apa dalam apa-apaan? Kok ada Orang banyak banget loh. Ya kemarin Maret hasil pengumuman untuk tidak menjadikan hasil polling SMS dan premium call Senin 7 Maret 2005. Kemarin. Yang pertama nomor 10 pemegang kunci kita. Kembali seperti asal. Mas sopan banget. Permisi. Pemirsa, hari ini hari Senin, Shirley kembali seperti biasanya tidak sebagai pemegang kunci. Shirley sudah tidak aman lagi. Dan sekarang posisi Shirley di 3 terbawah menduduki kursi membara. Shirley mohon kepada Anda semua, mohon please beri dukungan buat Shirley melalui SMS ataupun premium call-nya agar di minggu depan Shirley tidak duduk di kursi ekstradisi lagi. Thank you. Terus yang berikutnya nomor 8 Mang Ade. Mang Ade. Kok pengennya langsung 8 aja nih? Nanti turun 8, 9, 10. Iya. 9 kejutan nih. Siap-siap nih, siap-siap. Trek ya. Bajunya bagus. Belum. Assalamualaikum. Pemirsa, saya duduk di nomor 8 nih. Naik peringkat. Kemarin kan 11 nih, sekarang 8. Terima kasih pemirsa. Tolong dukungannya nih. Anak-anak TKA Salam, orang tuanya suruh pulsanya tuh habisin. SDA Salam 1 dan 2, Beng. Selamat pekan ulangan ya. Semoga Ibeng lancar cara jawabnya. Jangan nyontek ya. Terus SMP Asalam, SMA Asalam, dan semua guru-guru di Indonesia dukung ya. Beng kasih tahu yang lain, suruh habisin pulsanya. Ketik
PT spasi ADE. Nih, kayak gini pengen nulisnya ya. ADE. Bukan ayah. Ke 9669 atau premium call ke 0809 101 0809. Oke, ditunggu ya, Bang ya. Assalamualaikum. Makasih bajunya. Pojok-pojok Sherly. Pojok sana Sherly. Dan di tengah aku. Disebut duluan. Pantesan gak disebut. Pantesan gak disebut. Di tengah aku. Karena sebenarnya itu aku tetap mau tidur di bawah bukan di atas. Cuman bedanya di kamar, nggak di kamar. Iya. Selamat menikmati ya, Bos. Biar tetap tidurnya di bawah. Iya, betul. Geser dikit, Bos. Iya, geser. Stepnya dulu. Tidur di bawah. Dah. Sip. Bener, berarti bos, bener. Di atas. Mulai hari ini boleh SMS, ketik PT spasi Diana DIANA 9669 atau premium call dan premium call 0809 101 0809. Terima kasih ya. Sekarang kita Dulu yuk. Yuk. Itu adalah para mantan pemegang kunci dan bos. Yuk ya, yuk. Para purnawirawan ternyata. 3, 2, 1. Hasil polling SMS dan premium call Senin 7 Maret 2005. Dari nomor 3, Ivan. Kira cumi. Yang udah siap-siap dari pagi. Kegeeran. Yang kedua, Adi. Iya, belum tentu. Astagfirullahaladzim, Kita Allah. selalu optimis, bukan kegeeran. Allahu Akbar. Intinya itu. Kalau tegar boleh ya? Dapat ya? Kejutan kan, Min? Apa? Tanda-tanda tadi. Ada apa manggil-manggil? Jangan pura-pura deh. Anak Umi lah, jangan cumi. Sekarang Kita akan bacakan aturan bukan belum kampanye dulu. kampanye. Kita sambut Adi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ternyata Allah memberikan saya kesempatan kedua untuk menjadi kandidat bos. Di sini saya hanya ingin mengatakan pada kalian, semua keputusan di tangan kalian. Ikuti kata hati kalian seperti apa kalian melihat saya. Tapi di sini dalam rumah ini saya ingin semua berjalan apa adanya. Jadilah diri kalian sendiri. Tunjukkan seperti apa diri kalian, seperti apa tanggung jawab kalian dalam rumah ini. Oke, seperti itu. Dan saya ingin sekali, maksudnya, dan saya ingin ketunjukan diri kalian sendiri terhadap rumah ini dan terhadap saya. Jadi kalian boleh memaki saya, kalian boleh marah, kalian boleh berteriak atau apa saja. Memang bila kalian tidak suka gitu. Jadi kita saling menjaga satu sama lain tanpa harus menyinggung perasaan satu sama lainnya. Jadi kita saling menerima apa adanya. Karena menurut saya itu pelajaran dari yang kemarin-kemarin yang sudah terjadi ya. Satu hal lagi, please sholat sama ngajinya lebih ditingkatkan. Karena terima kasih di tengah kalian ini saya merasa lebih terbimbing. Apalagi sesudah saya mendapat hadiah ulang tahun sebuah tasbih kecil, itu menandakan bahwa di luar sana ada orang yang percaya saya dan ingin saya lebih dekat pada yang kuasa. Kalianlah orang-orang terdekat saya. Terima kasih atas semuanya. Berkat kalian saya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kandidat bos berikutnya berasal dari Makassar sebagai calon dokter dan dengan karakter yang bawel, berkacamata, kacamata yang putih dan kacamata yang hitam. Kita langsung saja si ceriwis Ivan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau saya jadi bos ataupun saya tidak jadi bos, artinya inilah diri saya. Ketika saya jadi bos, saya tetap kayak begini saja, apa adanya. Terus masalah peraturan itu kayaknya sudah ada di situ. Kita tinggal taati, nggak perlu buat peraturan baru. Kita nggak perlu terlalu tertekan di sini, tidak perlu terlalu was-was atau apa. Ikut saja apa yang ada dari wasit. Jadi saya di sini hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh wasit. Kemudian saya di sini hanya untuk melayani kalian, itu saja. Kalau masalah yang lain-lain itu, saya rasa sudah bagus. Masih lama, kalau 2 menit saya mau selesai. Jadi begitu, jadi masalah itu juga salat berjamaah dan segala macam serta olahraga kalau bisa. Tapi dalam artian begini, kita saling pengertian saja kan. Yang mau silakan ikut, yang tidak mau tidak apa-apa. Yang penting ada alasan yang jelas, itu aja. Nah, pasti Cumi Bawel menjadi bos, kita ikut-ikutan jadi bawel. Oke, terserah. Berikutnya. Bos yang terakhir. Si kata-kata mutiara berjalan. Dan aktivis LSM Rotary Club ini berasal dari Denpasar. Kita sambut aja Gobi. Well, mungkin sekarang ini nih kedua kali setelah saya pernah jadi bos. Yang dulu rasanya pernah tahu berpengalaman jadi bos itu emang susah. Apa yang akan saya lakukan, mungkin pengalaman itu akan membuat kedua kali ini bila beri kesempatan akan menjadi lebih baik. Yang pasti apa yang sudah baik tetap diteruskan, tetap ditingkatkan. Saya tahu peraturan-peraturan di minggu ke-7 ini sangat ketat. Tadi kita dapat 7 peraturan dan jadi bos kali ini tidaklah mudah gitu. So, pingin sekali rasanya kita sama-sama bermain sportif di sini. Yo. Siapa yang bisa dapat kunci dan penghuni terakhir itu, Andalah yang menentukan sendiri. So, thank you kalau seandainya masih percaya dan dukung saya. Kita tunggu saja janji-janji mereka. Semoga kampanyenya sesuai dengan realitanya, karena aku pengen membuktikannya. Pemilihan bos dilakukan dengan memberikan koin ke kotak kandidat bos. Terus, kandidat bos yang memiliki koin paling banyak terpilih menjadi bos. Dengan alat permainannya, di depan itu terdapat kolam berisi aneka hewan, yang di dalamnya terdapat 50 koin berwarna. Tiap kandidat bos nanti duduk di depan, terdapat ember. Secara bersama-sama, penghuni lain mengambil koin dan memasukkan ke dalam ember kandidat bos yang dipilihnya. Jumlah koin tidak ditentukan, jadi bisa berapa aja. Waktu untuk mengambil dan memindahkan koin adalah 7 menit. Buat semuanya. Bebarengan serentak. Dan tiap bos memiliki lembaran untuk mencatat pemberian koin dengan menggunakan turus. Dan nanti untuk pahitnya dulu ya. Untuk kandidat bos yang kalah, yang nggak terpilih, masing-masing akan mendapatkan benda kenangan. Bau putih. Bau mulut lagi 3 hari. Harus meminum atau memakan benda kenangan itu. Bau mulut Ulan. Untuk Ivan. Iya, bau mulut. Iya. Makan 2 siung bawang putih. Hah? Untuk Gobin, 2 tahu asin. Untuk Teh Adit, jamu pahit. Oke, dah. Lebih baik pilih saya. Sekarang mengganggu itu 3 kandidatnya silakan keluar. Kandidatnya aja Ulan. Silakan. Jadi siapa yang tidak mau pingsan oleh bau mulut saya, pilih saya. Kok pikirin? Hari ini, kembali kita akan menyaksikan sebuah permainan yang akan memilih bos baru di minggu ke-7. Pemirsa, 3 kandidat bos terpilih yaitu Adit, Gobin, dan Ivan akan dipilih oleh penghuni lainnya melalui sebuah game, yaitu mengumpulkan koin dukungan dari penghuni lain. Penghuni yang akan memilih diharuskan mengambil sebanyak-banyaknya koin di dalam kolam kecil yang berisi koin, cacing, ulat, dan ular. Selanjutnya koin-koin itu dimasukkan ke dalam ember yang masing-masing disediakan 1 buah untuk 3 kandidat bos. Bos terpilih adalah yang berhasil mengumpulkan koin terbanyak. Siapakah yang akan terpilih menjadi bos di minggu ke-7? Mari kita saksikan. Apa ya isinya? 1, 2, 3.
Banyak, Sar. Ya. Ini yang bakalan diambil koinnya. Bagus. Siap, mulai? Ya. 3, 2, 1. Ayo. Awas Ayo, cepat. Bulan mati binatangnya. Kasihan nih buntutnya dong. Ayo hidup. Jangan mau mulut. Ayo saya. Kalau saya makan bawang putih, kau yang susah semua. Ayo. Ayo ulang, tunjukkan sama kakakmu. Kalian semua yang rugi kalau saya yang kalah karena bau mulut saya akan membuat kalian pingsan. Kalian sendiri, ayo. Ayo jadi diri kalian sendiri. Ayo jadi diri kalian sendiri. Berapa itu? Ayo. Hati-hati. Berapa itu? Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ulan. Aduh, begitulah adik yang baik, Ulan. Aduh, adik. Kantor. Ya, untuk apa aku kasih Sena? Aku pengen tahu aja. Oh. Kantor Sabtu. Mulut itu banyak banget protesnya. Ya, nanti kalau saya... Jadi aku pengen tahu aja lu jadi bos. Berapa tadi? Saya jadi bos, tetap mulutku nanti banyak kok. Tenang saja. Oke, dicek di kolamnya. Udah kosong, nggak ada koin yang tersisa. Jadi kita hitung masing-masing kandidat bos. Kita mulai dari Adit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yeay. Berikutnya Gobin. Yang kelihatan 1. Yang kelihatan 1 dan yang nggak kelihatan nggak ada. Emang Gobin 1. Berikutnya Ivan. Semuanya pada takut saya bau mulut soalnya. Mengganggu di kamar pria ya kalau saya bau mulut. Jadi bos lu udah bawel. Iya. Jadi lu kenapa? Jadi bos, tidak jadi bos sama bawel. Untuk Ivan, hitung sama-sama aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Yeay! Jadi saya jadi bos. yang paling banyak adalah Ivan. Karena supaya berhubung aku belum begitu bisa ngerawatin bebek kan jadi berhubung Blaki sekarang udah betelor. Jadi minta pertanggungjawaban aku gitu. Iya, maka itu aku tetap selamatin Mang Ade supaya telur-telur itu tahu siapa papanya. Atau ganti ngeramin. Sebenarnya ya, benernya apa bos? Bukan karena itu bos. Bukan karena apa? Bukan karena kaki perawatan kaki Mang Ade belum selesai. Iya, itu juga kan kaki sedang dalam masa perawatan. Kalau dibawa pulang belum tentu kayak gitu lagi. Belum bayar ya. Iya. Belum bayar.
Nah, sekarang Shirley ya. belum. Yang serius. Si bos belum serius. Yang serius siapa bos? Bos yang serius, cepet. Yang serius. Diam, Ivan. Nggak serius ya. Yang seriusnya apa? Nah, itu comblangnya itu antara bos. Bukan. Soalnya kalau nggak ada Mang Ade, rumah kita sepi. Tahu kan tukang pukul di sini? Pukul meja. Pukul meja. Didi kan yang bilang kalau masih mau pengen rame, pertahankan Mang Ade. Ayo kita rame-rame lagi ayo. Coba tes dulu kalau nggak ada Mang Ade bagaimana? Coba ayo. Udah malam ya tes. Ya jadinya biar kan Puput juga kan emang lagi tanggung kuliah. Ya biar aja dia beresin dulu kuliahnya. Terus masuk petir 3 gitu? Enggak. Waktu kan dicela terus. Itu selalu. Iya, jadi ya biar aja dia beresin dulu kuliahnya. Yang lainnya bisa deh jadinya. Ada komentar nggak dari lain? Iya. Apa? Tanggung jawaban bos. Analisa. Setelah itu Ada aja. nggak? Setelah pemegang kunci, iya, baru analisa. Ya, Sekali. pemegang kuncinya udah mulai ngantuk nih. Pertama, kenapa Shirley mau ekstradisi Puput? Karena Shirley selalu mengatakan bahwasanya Shirley ingin orang yang bertahan di sini adalah orang-orang yang benar-benar fight, orang-orang yang benar-benar ingin berjuang secara sportif, menunjukkan yang terbaik di dalam dirinya. Bukan Puput tidak mau, tetapi ya menurut Shirley dia bukan lawan yang kuat buat Shirley. Satu. Yang kedua, Shirley selalu mengatakan take and give gitu loh. Kenapa Shirley tidak menyelamatkan dia gitu loh? Menurut Shirley makna take and give itu sangat luas. Shirley di sini telah memberikan apa yang terbaik untuk dirinya, dan Puput pernah berkata kepada Shirley ketika dia duduk di kursi ekstradisi dan Shirley sebagai pemegang kunci, dia siap untuk diekstradisi karena dia ngerasa teman-teman lebih membutuhkannya dibanding dirinya, dan dia ngerasa dia tidak lebih baik dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Itu mungkin ya salah satu pertimbangan buat Shirley kenapa Shirley mengekstradisi dia. Sorry buat teman-teman yang rasa keberatan, silahkan, tapi itulah Shirley. Terus kenapa Shirley selamatkan Atma? Ya mungkin karena dengan Atma menyelamatkan Shirley minggu lalu, itu memberikan suatu kesempatan yang sangat besar buat Shirley, sehingga Shirley sebagai pemegang kunci gitu loh, dan Shirley sangat berterima kasih dengan dia gitu, dengan Shirley diselamatkan. Makanya Shirley kembali menyelamatkan dia gitu. Iya, ya udah kalau misalnya udah pada capek juga kita istirahat. Sebelum Reforest Iya, sebelumnya belum dong. Oh iya, Tata nonton. Oh iya. Haram tahun kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pemirsa, berdasarkan forum pertanggungjawaban bos dan juga pemegang kunci, para penghuni yang lain sepakat akan keputusan mereka berdua. Karena para penghuni yang lain merasa bahwa Puput semakin lama daya juangnya semakin berkurang saja. Untuk hari ini pemirsa, siapakah yang menempati 3 posisi paling bawah? Berdasarkan SMS dan juga premium call dari Anda, saksikan setelah yang berikut ini.
Pemirsa, di awal minggu ke-7 ini terpilihlah bos baru yaitu Ivan dari Makassar. Rasanya kurang pas kalau kita belum menyaksikan prosesi pengangkatan bos baru yang bisa Anda saksikan di penghujung acara. Dan juga Anda bisa menyaksikan bagaimana para penghuni yang tersisa harus menjalani evil wish atau kutukan yang diberikan oleh Puput. Namun sebelum saya pamit, jangan lupa pemirsa untuk dukung penghuni favorit Anda sebanyak-banyaknya dengan SMS ke 9669 atau telepon ke premium call di 0809 101 0809 agar penghuni favorit Anda terus bertahan di rumah petir ini. Tina Zakaria, sampai jumpa. Oke, statement pertama. Ya jelas sebut. mau, setiap orang mau Siap, jadi itu bos. yang kasih. Pertama, terima kasih buat Umi karena doanya kencang sekali, saya jadi bos. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman yang memilih saya karena mereka tahu kemarin waktu saya makan bawang bau mulut mengganggu tidur mereka. Mereka sadar itu, makanya mereka kasih saya banyak-banyak, takut saya bau mulut lagi ya. Nah, itu. Oke, dan Shirley, saya akan buktikan apa yang saya ngomong. Bahwa saya jadi bos dan saya tidak jadi bos, sama saja bawelnya. Aku milih kamu bukan untuk diselamatkan. Oke, jadi langsung saya sebutkan. Buat Mang Ade, dia menyumbangkan 9 koin, terima kasih. Terus Atma, 7. Ternyata kau yang paling banyak ya. Gak usah lah. Gue juga kayak tadi salah. 11. Terus Catur dengan Diana, 0. Shirley ingin bukti? Terima kasih, kasih 6, nanti saya berikan bukti. Dan adik saya Wulan, kasih 2. Terima kasih ya Wulan. Dan kasih sendal buat saya tidak kepanasan. Sebelah lihat. Sebelah. Untuk kandidat bos yang belum terpilih minggu ini ada benda kenangan. Jamu teh, jamu baik. Bos baru, kasih dong. Belajar ngelayanin dong, belajar ngelayanin dari mula. But your soul is cold and dead. Angelic, but a demon fills your head. On the inside, on the inside. Dengan ini, minggu ini akan dipimpin oleh Ivan Bawe. Dilayani. Muncrat. dipimpin. Muncrat. Dilayani, bukan dipimpin. Bener ya, ngelayanin ya. Ingat ya. Bang Ade catat. Janjinya adalah melayani. Oke, Kan tadi waktu game BM jadi bos, gue milih lo, gue ngasih poin lo paling banyak, berarti gue yang paling milih lo. Alasan gue, karena gue pengen buktiin omongan lo makanya gue katain cumi bawel, karena lo bawel banget. Semoga itu lo bisa menyalurkan semua kreativitas lo dalam kebawelan lo itu. Yang pasti, gue tunggu kiprah lo jadi bos, dan jangan pernah ngecewain kita udah milih lo jadi bos. Gue tunggu janji lo, semua janji lo tadi yang lo pegang. Semoga lo bisa megang kata-kata lo kalau lo jadi bos nanti. Kenapa saya tidak memilih Gobin? Karena Gobin sudah pernah menjadi bos dan tidak terpakai oleh saya. Secara pribadi. Dan mungkin teman-teman lain juga begitu. Karena kita mendapat konflik waktu itu. Pernah kita mau potong bebek, tapi ternyata pada saat mau potong bebek, dia mengelak. Seharusnya dia ngomong dong kalau misalnya keberatan untuk potong bebek tuh karena apa. Kalau toh dia vegetarian harus dibilang dulu. Tidak langsung harus masuk kamar, kemudian dia marah-marah dalam. Tuh. Kenapa tidak Adit? Karena Adit belum waktunya. Adit belum dilihat oleh saya bahwa cara kepemimpinan Adit yang temperamental tidak bisa. Harusnya seperti Ivan itu yang seharusnya menjadi pemimpin karena dia sebagai laki-laki. Sally sengaja nggak ngasih koin buat Mas Gobin karena dia sudah pernah membuktikan menjadi seorang bos.
Jadi kali ini Sally hanya memberikan kesempatan bagi 2 orang. Buat Mbak Adit, Sally hanya ngasih 4 koin. Sally yakin kamu mampu menjadi seorang bos, tapi belum saatnya. Sally pengen kamu buktikan besok sebagai pemegang kunci dulu. Sally ngasih koin 6 buat Ivan. Sengaja, bukan Sally untuk diselamatkan atau karena Sally takut, karena minggu lalu sebagai pemegang kunci, dia salah satu orang yang Sally sebutkan yang akan Sally ekstradisi. Sally milih dia karena Sally pengen dia membuktikan kata-katanya, dan Sally tantang, dan sekalipun Sally terancam di kursi ekstradisi, Sally tidak takut. Ayo yang belum masuk ke dalam kolam. Ya. Uni Wulan, bos. Ya. Uni Adit. Uni Adit, masuk ke dalam kolam. Saya sering nonton Penghuni Terakhir. Menurut saya Penghuni Terakhir itu mega reality show yang bagus banget, karena di situ tidak menunjukkan bakat atau hanya menunjukkan fisik, cuma di situ melihat dari temperamen seseorang. Saya suka dengan Edu karena selain ganteng dan suaranya bagus, dan dia itu orang Jakarta sama dengan saya. Ya, saya sih cukup senang dengan acara Penghuni Terakhir karena cukup ini ya, kalau buat kita yang baru lihat acara tersebut ya cukup menarik, idenya cukup bagus. Dan kalau saya sih saya pilih Mbak Diana dari Jakarta. Ya lumayan bagus orangnya. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Halo, nama saya Ade dari Bandung. Kirim SMS sebanyak mungkin. Caranya ketik PT spasi ADE ke 9669 atau premium call ke 0809 101 0809. Assalamualaikum Pandeglang Banten. Assalamualaikum pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Sekali lagi Adit ingin mengajak Anda untuk membantu anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Jadi tolong SMS Anda dengan mengetik PT spasi Adit ADITH ke 9669 atau premium call 0809 101 0809. Pemirsa, saya tahu tidak semua orang suka saya, tapi tolong lihat niat baik saya. Assalamualaikum, terima kasih.